Kami tahu, dengan terburu-buru dan tak sabar, Anda pasti akan bertanya, lalu apa kaitan antara angka 79 dan angka 72? Bukankah dua angka tersebut tidak sama, karena keduanya terpaut atau memiliki selisih 7 tahun? Benar, memang demikian, tapi justru disitulah letak nilai fenomenal dan fantastisnya kedua angka tersebut. Selisih antara dua angka tersebut, yaitu 7 tahun. Itu ternyata sama dengan apa yang diriwayatkan dalam berbagai hadis yang menegaskan bahwa Imam Mahdi akan berkuasa selama kurun waktu 7 tahun. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, ia akan berkuasa selama 7 tahun. Walaupun hadis di atas menegaskan bahwa Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun, namun bukan berarti Imam Mahdi akan hidup hanya selama itu saja, yaitu 7 tahun, dan setelah itu akan wafat. Bukan seperti itu, maksud riwayat di atas. Imam Mahdi akan hidup dalam tempo yang cukup lama, lebih dari 7 tahun, demi menegakkan misi kebenaran dan keadilan, serta menumpas segala bentuk kezaliman dan penindasan. Adapun 7 tahun yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya tersebut adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh Imam Mahdi dalam perjuangannya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari tangan kekuasaan Yahudi. Selama 7 tahun Imam Mahdi akan berjuang merebut kembali masjid suci umat Islam itu. Jadi, dalam tempo 7 tahun semenjak kedatangannya, yaitu pada tahun 2015, Imam Mahdi akan berhasil merebut Yerusalem dari tangan Yahudi. Itu artinya, Yerusalem akan kembali ke pangkuan muslimin pada tahun 2022 Masehi, atau 1444 Hijriah. Itulah tahun yang selama ini dinantikan oleh muslimin Palestina, dan umat Islam seluruh dunia. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa membaca surah Al-Isra pada setiap malam Jumat, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenalkannya dengan Imam Mahdi, dan menjadikan ia sebagai temannya. Lalu apa pemahaman perkataan di atas? Mengapa salah satu keutamaan membaca surah Al-Isra adalah dikenalkannya dengan Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi disebutkan dalam surah tersebut? Lalu mengapa surah tersebut dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat? Untuk mengetahui jawabannya, sebaiknya kita kembali lagi membahas surah Al-Isra. Setelah melalui analisa dan penelusuran yang mendalam, akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa kedatangan Imam Mahdi sebagaimana janji Allah, akan jatuh pada tahun 2015 Masehi. Berikut ini kami uraikan argumentasi yang akan meyakinkan kita, bahwa Imam Mahdi akan muncul pada tahun 2015 Masehi. Di antaranya adalah surah Al-Isra ayat 1-7, dan ayat 104. Surah Al-Isra ayat 1-7 berkisah tentang peristiwa Isra Miraj Nabi, dan juga kisah tentang Bani Israel. Ayat-ayat tersebut bercerita mengenai kondisi orang-orang Yahudi yang melakukan dua kejahatan di muka bumi. Kejahatan pertama dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman para nabi terdahulu. Sedangkan kejahatan yang kedua dilakukan pada zaman sekarang ini, yaitu, dengan mendirikan sebuah negara ilegal di atas tanah Palestina pada tahun 1948 Masehi. Saat ini bangsa Yahudi membuat kembali tanah tempat dahulu mereka terusir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menghancurkan mereka melalui tangan Imam Mahdi, sebagaimana terdapat dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi, dan apabila datang janji akhir, kami datangkan kaum lain untuk menyuramkan wajah kalian dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya seluruh apa mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Jika kita menghitung jumlah kata dari awal surah Al-Isra sampai pada ayat 7, yang berbicara tentang janji akhir, atau yang disebut wadul akhirat, maka kita akan mendapatkan sebanyak 106 kata. Jika hasil itu kita kalikan dengan jumlah huruf basmalah yang berjumlah 19 huruf, maka hasilnya 2014. Lalu, apa yang istimewa dari angka 2014 tersebut? Kami yakin pertanyaan inilah yang kini terdapat di benak para sobat. Angka 2014 sangatlah istimewa. Angka tersebut memberikan kita sebuah petunjuk penting, perihal kedatangan Imam Mahdi. Awalnya kami kesulitan menemukan keistimewaan angka itu. Namun, kami yakin Al-Quran dapat ditafsirkan tak hanya dari aspek maknanya, namun juga berkaitan dengan jumlah huruf, kata, dan kalimat di dalamnya. Bagi kami jika ditelusuri serta dimaknai dengan tepat,
Jumlah huruf, kata dan kalimat Al-Quran akan memberikan petunjuk khusus kepada kita. Termasuk petunjuk tentang peristiwa besar di masa lalu, maupun yang akan terjadi di masa mendatang. Berlandaskan pada keyakinan itu, kami pun berhasil menemukan rahasia dan keistimewaan di balik angka 2014. Hasil riset, penyelidikan, dan analisa kami menyebutkan bahwa angka 2014 menunjukkan pada sebuah tahun tertentu. Jadi, angka yang dihasilkan melalui perkalian antara jumlah kata dalam surah Al-Isra yaitu 106, dan jumlah huruf basmalah yaitu 19. Itu tak lain mengacu pada angka sebuah tahun. Jika dihitung mulai tahun 2007, maka tahun 2014 akan jatuh 7 tahun mendatang. Setelah meyakini bahwa tahun 2014 memiliki nilai dan momentum yang istimewa, lebih lanjut kami mempertanyakan apakah keistimewaan tahun 2014 itu. Gerakan peristiwa dahsyat dan fenomenal apa yang akan terjadi pada tahun tersebut, sehingga penafsirannya dapat kita temukan dari ayat surah Al-Isra. Sebagaimana yang kami rasakan dahulu, para sobat pun kami yakin juga sangat penasaran dan bertanya-tanya tentang misteri ini. Apa yang akan terjadi pada tahun 2014? Untuk mendapatkan jawabannya, kami kemudian berusaha mencari informasi di beberapa jaringan internet tentang beberapa kejadian yang akan terjadi pada tahun 2014 Masehi. Kami mencari informasi tentang prediksi-prediksi ilmiah tentang peristiwa dahsyat atau istimewa yang diperkirakan terjadi pada tahun 2014 Masehi. Kami coba meriset dan membaca berbagai sumber rujukan, dan akhirnya kami menemukan salah satu jawaban menarik tentang peristiwa dahsyat yang diprediksikan akan terjadi pada tahun 2014 Masehi. Ini merupakan prediksi ilmiah yang dilengkapi dengan kekuatan data serta bukti ilmiah. Prediksi ilmiah itu menyebutkan bahwa pada tahun 2014, akan ada sebuah meteor dengan kekuatan dahsyat yang mengarah, dan berkemungkinan membentur bumi. Demikian dahsyatnya benturan itu, hingga diprediksi akan mengancam dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Beberapa ahli astronomi berpendapat, kalaupun meteor itu tidak sampai membentur bumi, maka dampaknya akan cukup besar bagi ekosistem di bumi. Hal ini disebabkan oleh terlalu dekatnya papasan meteor itu dengan garis edar bumi. Salah satu dampak yang paling dahsyat adalah terjadinya bencana alam besar dan hujan sangat lebat dalam tempo yang panjang. Selain kematian, tentu saja dampak lainnya adalah hancurnya lahan-lahan pertanian.